Halo teman-teman di YouTube, jumpa lagi bersama saya Caka Priyambudi. Hari ini kita akan membahas sebuah metode untuk latihan, ya, baik itu untuk pemula ataupun sudah lanjutan atau level intermediate ataupun advance. Nah, ini nama metodenya adalah Virtual Practice Method, yaitu sebuah metode latihan tanpa menggunakan alat musik. Kenapa saya mau bagikan metode ini? Karena metode ini sangat bermanfaat ketika kita sedang misalnya bepergian dan tidak membawa alat musik, tapi kita tetap butuh latihan. Nah, caranya bagaimana? Kira-kira seperti ini. Kita bayangkan instrumen kita dengan fingeringnya, misalnya di bass, saya pegang bass 5 senar. Saya mau mainin major scale, saya dari C, C major scale, pelan-pelan aja. Balik. Nah, ini kita hafal kan? Secara alam bawah sadar sebenarnya kita udah hafal fingeringnya satu, ya, do re mi fa sol la si do. Nah, yang perlu disiapin sama teman-teman yaitu kita akan latihannya dengan cara humming atau bergumam seperti hmm, 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 Nah, karena kita kan nggak bawa instrumen ceritanya nih, kita bisa gunain aplikasi di handphone. Kita bisa cari aplikasi metronom buat ngebantu kita tetap dalam tempo, dan kadang-kadang kita juga bisa menggunakan garpu tala untuk nyari nada dasar, misalnya C atau misalnya A. Atau teman-teman bisa install gitar tuner yang di handphone, nanti saya kasih linknya. Itu teman-teman tinggal stem dulu nada C-nya, cari, justru dibayangin kita sedang mainin bass dengan cara nyanyikan ya. Ya. Nah, tujuannya apa? Kita bisa membayangkan bunyi itu, ya kan? Kita bisa dengar bunyi itu dari kepala kita, terus kita bisa nyanyiin, dan kita bisa bayangin jari kita memainkan. Jadi kita harus memvisualisasikan seolah-olah bunyi itu dari kepala, dan ini jari kita menggerakkan bunyi major scale, ya, gitu. Ini berguna kalau misalnya teman-teman lagi bepergian, itu yang saya bilang, terus nggak sempet latihan atau nggak mau bawa alat musik, tapi harus tetap latihan. Ya, ini caranya kita bisa manfaatkan teknologi, yaitu dengan cara berhumming, dan kita bisa stem terus monitor stemannya dengan aplikasi gitar tuner, dan untuk temponya kita bisa gunakan aplikasi metronom. Nah, terus kemudian untuk fingeringnya, kan tadi major scale ya dari bawah ke atas ya, dari nada paling rendah ke paling tinggi. Ini kan standar banget ya. Nah, teman-teman bisa juga kita sebutnya flexible major scale. Artinya kita bisa mulai nggak harus dari rootnya atau di satunya, tapi kita bisa mulai dari tiganya misalnya. Misalnya ya. Sekarang tanpa alat musik. Gak wales.
Nah, gitu. Kita ceknya pakai si tuner ataupun apapun yang ada di situ tanpa alat musik. Jadi kita gunanya untuk melatih fingering kita tuh lebih secara alam bawah sadar, sudah tahu dia lokasi di mana dan bunyinya ada di kepala. Jadi kita akan menggunakan ini itu sebagai metode untuk kita main nggak nebak-nebak gitu ya, nggak diaur-aur, tapi kita benar-benar bunyiin not yang ada di instrumen kita ketika main di alat musik itu benar-benar keluar dari kepala kita ya, apa yang kita dengar dan kita mainin apa yang kita nyanyiin gitu. Karena kita sering lihat kayak pemain-pemain kelas dunia tuh kalau lagi solo atau improvisasi mereka tuh kayak gaya-gaya gitu. Nah itu sebenarnya bukan gaya-gayaan, sebenarnya itu memang mereka sedang membayangkan bunyi itu yang ada di kepala mereka dan itu kita bunyiin di sini. Jadi itu bukan sebenarnya gaya-gayaan. Kalau teman-teman tahu nama Bobby McFerrin, gitu dia bayangin kalau lagi sketching dia sambil merem tangannya kayak gini seolah-olah kayak main gitar. Sebenarnya dia sedang membayangkan gitar itu ada di sini di dekat tangannya dia gitu. Jadi nyanyiin apa yang dia rasain dia bunyiin gitu. Nah itu pasti latihan ini adalah yang digunakan oleh orang-orang tersebut ya. Terus kalau teman-teman buat yang nggak suka improvisasi, yang lebih suka membaca ya atau misalnya buat main klasik, ini juga teknik yang metode yang sangat berguna. Artinya misalnya nggak bawa alat musik, tapi misalnya teman-teman punya partitur ataupun ya partitur, kan biasanya kita sering buka ya secara di email ataupun misalnya ada kertasnya kita baca, kita nggak tahu bunyinya di mana gitu. Kita sebenarnya bisa bayangin bunyinya. Ini tujuannya si metode latihan ini, kita bayangin misalnya satu tangga nada misalnya dari C ya gitu. Kita bisa nyanyiin dulu. Nah ketika kita ketemu alat musiknya, jadi itu jauh lebih mudah untuk bunyiin secara presisi ataupun tepat ya bunyinya. Terus kalau udah sering latihan seperti ini, teman-teman juga bisa langsung praktekin. Misalnya yang suka improvisasi gitu, pakai -1, artinya misalnya ada banyak kok di YouTube ataupun bisa dibeli online musik iringan untuk beberapa lagu tertentu yang mungkin bisa dipakai kok progresinya untuk improvisasi ya. Atau mungkin ada lagu yang pengen dimainin, minta diiringin sama temen, bisa temen kita main gitar atau main piano, nah kita mau improvisasi di lagu tersebut dengan membayangkan bunyinya seperti sambil dinyanyikan. Nah, misalnya gini, itu bayangin bunyinya dulu sebelum kita mainin. Nanti lama-lama setelah digabung ya jadinya kayak orang sketching. Oke, ini contoh aja praktekin, karena saya sering banget menggunakan metode ini ketika kan nggak mungkin saya bawa kontrabas kemana-mana gitu kan. Sementara misalnya dapat gig yang partitur dikirim via email, ya saya baca dulu partitur tersebut sambil bayangin bunyinya. Nah itu sambil bayangin, oh itu kan misalnya C D E, jadi saya langsung seolah-olah sedang memainkan not yang ada di partitur itu. Nah ketika saya pulang udah nyampe, baru saya mainin sesuai yang saya baca. Jadi ada tipsnya namanya tuh shape ya, itu singkatan see, hear, and play expressively. Jadi ketika kita menggunakan alat musik itu udah tinggal ekspresinya aja yang kita keluarkan gitu, karena kita sudah melihat sebelumnya
udah denger bunyinya di kepala kita seperti apa. Dari ketika mainin itu cuma tinggal eksekusi supaya bunyinya lebih hidup gitu. Ya, sekian untuk hari ini 10 menit udah. Itu dia virtual practice method. Teman-teman kalau mau support channel ini silahkan subscribe di bawah. Nah, dan kalau ini dirasa bermanfaat, jangan lupa like dan share video ini. Terima kasih.